Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Firdaus dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi yaitu konsep etika dan estetika dalam pengembangan saintek yang beranggotakan 1. Abdul Malik Siregar, 2. Cita, 3. Reska, dan yang keempat ada Maulita Mesyanti. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Reska. A. Makna akhlak atau etika Islami dari segi etimologi dan terminologis. Dari segi etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari khulq yang artinya tabiat atau watak. Tidak hanya sekedar sopan santun, etika dan tata krama. Dari segi terminologis, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, menyangkut perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Menurut Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. B. Akhlak sebagai penggerak budaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Artinya, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas pokok untuk membimbing manusia agar mengembangkan kebudayaan sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan. Rasulullah merupakan orang Arab yang dalam kajian budaya sudah tentu apa yang ditampilkan dalam perilaku kehidupannya terdapat nilai-nilai budaya Arab. Terkait dengan penggerak budaya, ibadah haji merupakan kebudayaan yang terkait dengan perubahan masyarakat. Ibadah haji yang dilakukan pada masa pra-Islam tidak sesuai dengan akhlak karimah atau terpuji. Dalam hal inilah agama dan kebudayaan saling bersinggungan. Pada dasarnya, agama membawa nilai sifat dan akhlak yang terpuji, maka ibadah haji sebagai penggerak budaya agar berkemajuan atau progresif. Dapat disimpulkan bahwa akhlak dapat menjadi sebagai penggerak budaya dari budaya destruktif atau regresif menjadi budaya yang berkemajuan atau progresif. Kemudian C. Rekonstruksi pengembangan budaya, sains dan teknologi. Akhlak mulia manusia selalu hidup dalam ruang kebudayaan yang ia ciptakan sendiri. Manusia menciptakan budaya, ideologi untuk dijadikan dasar dalam memandang sesuatu, menjadi referensi dalam tindakan dan perilaku dalam hidup bermasyarakat. Berbicara mengenai masalah budaya dan menganalisis sebuah sistem budaya tidaklah mudah karena yang dibicarakan adalah sesuatu yang sifatnya abstrak dan kompleks. Sistem budaya tidak dapat berdiri sendiri. Hal itu karena untuk atau mengamati masalah pada sistem budaya ini dapat diamati melalui gejala-gejala yang ada di dalam sistem sosial masyarakat tersebut. Sedangkan sistem budaya itu sendiri merupakan hasil dari cita, rasa, karsa, dan karya manusia dalam kehidupan sosialnya, baik karena dipengaruhi oleh faktor dalam diri individu atau faktor sosial. Pemahaman konteks masyarakat atau budaya Arab sebelum kedatangan Islam memiliki peran untuk dapat memahami bahwa hadirnya Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam secara umum ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain seperti kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan kondisi religius yang jahiliyah, tidak berlandaskan kepada akhlak mulia. Al-Faruq menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, mengawal warisan khazanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Dan yang terakhir ada mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat yaitu sunatullah. D. Konsep seni estetika Islam dalam Islam. Estetika bentuk dari fisikal menuju hakikat dan bentuk makna yang substantif. Keindahan dalam Islam terkait dengan cinta maka relatif dengan hikmah. Dalam tasawuf, ahli hikmah disebut dengan ahli cinta dan ahli filsafat.
Sementara untuk teori atau ajaran yang rinci tentang seni dan bentuk-bentuk di dalamnya belum dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, tidak ada batasan tentang Islam. Peran seni dalam mengembangkan harmoni. Seni akan terlihat indah jika ada perpaduan yang serasi antara jernihnya perasaan dan tajamnya pemikiran seseorang. Peran seni sebagai wujud keindahan adalah pemenuh kebutuhan, tetapi ungkapan atau ekspresi serta komunikasi. Yang pertama, ada seni sebagai pemenuh kebutuhan. Seni sebagai pemenuh kebutuhan adalah dapat memenuhi kebutuhan manusia melalui penyaluran ide, gagasan, dan gerak hati melalui aktivitas seni. Yang kedua, seni sebagai terapi. Yang dimaksud dengan berlaku, mencipta, berkarya, atau menikmati seni manusia dapat menghibur diri, melepaskan diri dari tekanan-tekanan dalam batinnya sehingga jiwanya terpuaskan. Yang ketiga, ada seni sebagai ungkapan atau ekspresi, yang dimana dimaksud untuk wahana yang dapat diungkapkan pertama dan utama dari upaya pemunculan atau perwujudan media ungkapan. Yang keempat, ada seni sebagai komunikasi, yang dapat diartikan sebagai seni dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan yang ingin diungkapkan manusia. Seni yang diperbolehkan dalam Islam. 1. Seni tilawati Quran. 2. Seni kaligrafi. 3. Seni bela diri. 4. Seni melipat kertas. 5. Seni arsitektur. 6. Seni berpidato. 7. Seni sastra. 8. Seni memasak. 9. Seni merajut. 10. Seni kriya. Seni yang cenderung tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu 1. Seni rupa. 2. Menyayangi. 3. Menari. 4. Musik. 5. Seni patung. 6. Tindik. 7. Opera. 8. Seni kontemporer. Kontribusi ilmuwan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pada masa kejayaan dan puncak keemasan daulah Islam, mampu melahirkan banyak ilmuwan muslim yang berkaliber internasional. Yang kedua, pada masa Abbasiyah terjadi pencapaian yang cemerlang di dunia Islam dalam bidang sains dan teknologi. Yang ketiga, terjadinya perkembangan lembaga pendidikan pada masa Harun al-Rashid mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang keempat, pada masa pemerintahan Abbasiyah juga lahir para imam mazhab yang keempat. Imam Abu Hanafi 700-797 Masehi, Imam Malik 713-795 Masehi, Imam Syafi'i 767-820 Masehi, dan Imam Ahmad bin Hanbal 780-855 Masehi. Yang kelima, pada masa permulaan perkembangan kekuasaan Islam telah memberikan kontribusi kepada dunia berupa 3 jenis alat, yaitu kertas, kompas, dan mesin. Yang keenam, dalam sejarah perpustakaan di Cordova pada abad 10 Masehi mempunyai 600.000 jilid buku. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.